Undang-undang kearsipan ya itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Okay. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Dalam dunia politik Indonesia, skandal tidak selalu muncul lewat kebocoran besar. Kadang kejanggalan justru datang dari hal yang terlihat kecil. Dan kali ini semuanya berawal dari satu pengakuan yang mencengangkan. KPU Solo menyatakan dokumen pencalonan Jokowi pada Pilkada 2005 telah dimusnahkan. Pertanyaan itu langsung meledak di ruang publik. Bagaimana mungkin dokumen seorang presiden, dokumen yang kini menjadi pusat sengketa, hilang begitu saja? Inilah titik awal kisah yang semakin dalam, semakin rumit, dan semakin mengusik kepercayaan publik. Kita mulai dari sidang panas di Komisi Informasi Pusat. Di hadapan Majelis Perwakilan KPU Surakarta menyampaikan pernyataan yang membuat ruangan hening sesaat. Dokumen pencalonan Jokowi, termasuk ijazah dan berkas administratif, telah dimusnahkan sesuai jadwal retensi arsip. Dasarnya adalah Peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 yang menyebut bahwa dokumen tertentu hanya perlu disimpan selama 1 hingga 3 tahun. Setelah itu, boleh dihapus. Dalam logika administratif, pernyataan itu seolah-olah memenuhi prosedur. Tapi begitu disampaikan, publik langsung menangkap ada sesuatu yang janggal. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, dokumen yang menyangkut pejabat publik dan tokoh penting tidak boleh dimusnahkan begitu saja. Apalagi jika dokumen itu berpotensi disengketakan di masa depan. Dan kasus ijazah Jokowi jelas sedang disengketakan, diperdebatkan, dan bahkan diuji di pengadilan. Ini bukan sekadar berkas biasa. Ini dokumen sejarah dokumen yang bisa menjawab tuduhan, klarifikasi, atau justru memperkuat kontroversi. Lalu muncullah fakta yang membuat publik makin bingung. Sebelumnya, KPU Solo pernah menyatakan bahwa arsip lama pencalonan Jokowi masih tersimpan di gudang arsip. Bahkan mereka mengaku telah membentuk tim khusus untuk menyisir dokumen itu ketika isu ijazah Jokowi mulai menguat. Dua pernyataan, dua arah, dua kesimpulan berbeda. Jika dokumen itu masih ada, mengapa sekarang disebut sudah dimusnahkan? Jika dokumen itu sudah dimusnahkan, mengapa sebelumnya KPU mengklaim sedang mencarinya? Kebingungan publik berubah menjadi kecurigaan, sebab institusi yang seharusnya paling rapi dalam administrasi justru terlihat paling tidak konsisten dalam memberikan jawaban. Dalam investigasi, inkonsistensi adalah tanda bahaya. Dan dalam kasus ini, tanda bahaya itu terdengar jelas. Ketegangan makin meningkat saat Roy Suryo mengkritik KPU dengan keras. Ia menilai KPU Surakarta tidak memahami hak publik atas informasi, lalu menyindir dengan kalimat pedas. Kalau mau dimusnahkan cepat, ya tinggal celupkan ke asam sulfat. Sarkasme itu hanya menunjukkan satu hal. Ada kemarahan publik yang tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Dokumen yang seharusnya disimpan sebagai bukti justru hilang ketika dibutuhkan. Di tengah kontroversi ijazah yang makin panas, pemusnahan dokumen ini seperti bensin yang disiram ke dalam api. Publik bertanya-tanya, apakah ini benar-benar prosedur?
Atau ada kepentingan besar yang sedang dijaga? Apakah pemusnahan terjadi jauh sebelum isu muncul atau justru dilakukan di tengah tekanan? Tidak ada jawaban pasti. Yang ada hanyalah serpihan informasi, pernyataan yang berubah-ubah, dan institusi yang kehilangan kredibilitasnya setiap kali memberikan klarifikasi. Pada akhirnya, masalah utama bukan di dokumen itu sendiri. Masalahnya ada di kepercayaan publik. Karena ketika lembaga pemilu, institusi yang seharusnya menjadi garda terakhir demokrasi, tidak bisa memberi jawaban yang konsisten, masyarakat berhak mempertanyakan integritasnya. Apakah ini sekadar kelalaian administratif? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih sensitif yang tidak ingin dibuka? Pada titik ini, publik tidak hanya menunggu jawaban, mereka menunggu kejujuran. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini tetap bisa menghadirkan investigasi yang kritis dan membuka mata publik.